Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Basit Rahmat. Saya dari kelas AB3A dengan NIM 2005091007. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis komunikasi pada mata kuliah komunikasi bisnis pada semester ini. Nah, sebelum saya lanjutkan lebih jauh, mungkin saya sedikit menjelaskan apa sih itu komunikasi dan apa komunikasi bisnis gitu. Nah, untuk komunikasi sendiri adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dan terdapat 6 unsur-unsur komunikasi yang meliputi pengiriman pesan, penerima pesan, pesan informasi, media perantara, efek yang ditimbulkan, serta umpan balik komunikasi. Nah, sedangkan untuk komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, tujuan komunikasi meliputi penyampaian informasi, melakukan interaksi, mengutarakan pendapat, ataupun mempengaruhi orang lain. Ada banyak jenis-jenis komunikasi yang ada dan dibagi berdasarkan beberapa pengelompokan. Beberapa klasifikasi dilakukan berdasarkan cara penyampaiannya, jenis pesan yang disampaikan, jalan informasi, perilaku aliran informasi, kelangsungan ruang lingkup, serta jumlah pelaku yang terlibat. Baik, selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis komunikasi. Yang pertama itu adalah jenis-jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya. Ada dua. Yang pertama itu adalah komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah bentuk proses komunikasi di mana pesannya disampaikan dengan menggunakan kata-kata. Komunikasi verbal dapat berupa pesan melalui lisan ataupun tulisan. Bisa juga berupa dua orang yang saling berbicara atau orang yang sedang membaca koran, berkhutbah dan berpidato di depan banyak orang, menulis surat perjanjian, surat lamaran, surat pekerjaan, surat permohonan, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk proses komunikasi di mana pesannya disampaikan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata. Komunikasi ini juga meliputi gestur lain seperti intonasi, kualitas suara, dan gaya bicara. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi menurut jenis pesan yang disampaikan. Ada dua. Yang pertama itu adalah komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah jenis komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak. Artinya, bentuk komunikasi lisan ini dilakukan antara kedua belah pihak secara bertatap muka dengan pengucapan kata-kata secara langsung. Yang kedua adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah jenis komunikasi yang disampaikan lewat media tulisan dan dilakukan secara tidak langsung. Jenis komunikasi tertulis ini biasanya dapat berupa media surat, email, naskah, teks, spanduk, ataupun pesan singkat, dan lain-lain gitu. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi menurut jalan informasi. Ada 3. Yang pertama itu adalah komunikasi ke atas. Yang dimaksud dengan komunikasi ke atas adalah bentuk komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan dalam sebuah perusahaan, lembaga, atau organisasi tertentu. Untuk selanjutnya, yang kedua adalah komunikasi ke samping. Yang dimaksud dengan komunikasi ke samping adalah bentuk komunikasi yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang memiliki kedudukan sejajar dalam sebuah perusahaan, lembaga, atau organisasi tertentu. Yang ketiga adalah komunikasi ke bawah. Yang dimaksud dengan komunikasi ke bawah adalah bentuk komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan dalam sebuah perusahaan, lembaga, atau organisasi tertentu. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi menurut perilakunya. Ada 3. Yang pertama adalah komunikasi formal. Komunikasi formal adalah bentuk komunikasi yang berjalan sesuai dengan hierarki kewenangan organisasi, sehingga saluran komunikasi itu telah ditetapkan oleh organisasi sendiri. Yang kedua adalah komunikasi informal. Komunikasi informal merupakan bentuk komunikasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak dapat pengakuan resmi serta tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah komunikasi non formal.
komunikasi non formal merupakan bentuk komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informasi, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi menurut aliran informasi. Ada dua. Yang pertama itu adalah komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah adalah jenis komunikasi yang menitik beratkan pada penyampaian pesan tanpa mengharapkan umpan balik. Misalnya adalah bentuk instruksi dan perintah. Yang kedua adalah komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah adalah jenis komunikasi yang memberikan kesempatan umpan balik terhadap pesan yang disampaikan, misalnya dua orang yang saling berbicara satu sama lain. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi menurut kelangsungannya. Yang pertama adalah komunikasi langsung. Komunikasi langsung adalah jenis komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan, tanpa campur tangan perantara pihak lain, ataupun media komunikasi serta tidak dibatasi oleh jarak. Dan yang kedua adalah komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung adalah jenis komunikasi yang dilakukan melalui media ataupun perantara, baik itu dari bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat komunikasi lainnya. Contohnya adalah seperti telepon, HP, faxmail, dan lain-lain. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya. Ada dua. Yang pertama itu adalah komunikasi internal. Nah, komunikasi internal adalah bentuk komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkungan organisasi atau perusahaan yang terjadi di antara anggota-anggotanya saja. Di dalam komunikasi internal dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah komunikasi vertikal, yang kedua adalah komunikasi horizontal, dan ketiga adalah komunikasi diagonal. Nah, untuk komunikasi vertikal tersendiri adalah suatu komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, atau bisa diartikan dengan komunikasi dari pimpinan ke staf dan staf ke pimpinan dengan cara timbal balik. Nah, untuk komunikasi horizontal adalah alur interaksi dan transaksi yang terjadi antara anggota organisasi yang memiliki status atau kedudukan yang sama. Contohnya adalah antara atasan dengan atasan, bawahan dengan bawahan gitu. Nah, untuk komunikasi diagonal adalah merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak kepada pihak lain dalam posisi yang berbeda, di mana kedua pihak tidak berada pada jalur struktur yang sama. Komunikasi diagonal digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level berbeda tetapi tidak mempunyai wewenang langsung kepada pihak lain. Nah, yang kedua adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan bentuk komunikasi yang terjadi antara organisasi kepada pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya adalah melalui eksposisi, pameran, promosi, publikasi, dan konferensi pers, siaran televisi, radio, bakti sosial, pengabdian kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah jenis-jenis komunikasi menurut jumlah pelaku yang terlibat. Yang pertama adalah komunikasi perseorangan. Komunikasi perseorangan adalah jenis komunikasi yang terjadi secara perseorangan antara individu dengan individu tentang permasalahan yang bersifat pribadi. Yang kedua adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah jenis komunikasi yang terjadi dalam suatu kelompok tentang masalah-masalah yang menyangkut kepentingan banyak orang dalam kelompok tersebut. Nah, itulah jenis-jenis komunikasi beserta contoh dan penjelasannya dari saya. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah ataupun ada penjelasan yang salah ataupun yang kurang tepat, saya mohon maaf. Mungkin semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.